Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Hidayatullah, NIM 2011-03-2004, kelas 3B, dengan dosen pengampu Insinyur Dharma Hendra, STMT, IPP, JST. Baiklah, saya akan mempresentasikan etika dan hukum dalam bisnis. Etika dan hukum dalam bisnis. Etika dipandang sebagai state of the art. Hukum yaitu di mana pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang. Hukum akan memodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Meskipun didasari tidak semua harapan etika tersebut dapat dipengaruhi oleh hukum, norma etika memang bersifat dinamis. Tetapi begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang atau bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan fungsi hukum sebagai social engineering. Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang berbudaya, bermoral, dan taat atau sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat merata di antara pelaku bisnis, para eksekutif, para birokrat, yang didukung pula oleh lingkungan yang sehat dalam berbisnis sehingga budaya bisnis yang selalu terjaga dan terpelihara. Ketiga, etika bisnis berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan etika bisnis diperlukan untuk 1. Pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi bangsa. 2. Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 33. 3. Memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil khususnya. Aliran dalam etika. 1. Aliran utilitarianisme. Baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau kebahagiaan dan kemanfaatan yang terbanyak dengan pengorbanan sedikit. 2. Aliran deontologi. Baik atau buruknya setiap tindakan tidak diukur dari hasilnya, tetapi merupakan kewajiban moral atau tugas yang bersumber dari kehendak secara mandiri. Sumber nilai-nilai etika. Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam komunitas. Yang pertama, agama. 2. Filosofi. 3. Pengalaman dan perkembangan budaya. 4. Hukum. Pengertian hukum. Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan azas-azas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, mencakup pula lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Menurut Prof. Dr. Montar Kusumat Madja, SH, LLM. Pengertian bisnis. Bisnis keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan atau laba tersebut, tentu perlu adanya rambu-rambu pengontrolan agar tidak menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum. Macam-macam sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental. Pertama, menurut sistem Eropa kontinental, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Hukum adalah undang-undang. 2. Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin kepastian hukum atau diatur oleh peraturan tertulis. 3. Pendaratan sistem hukum kontinental sangat berpengaruh di Indonesia yang menetapkan berlakunya aliran atau paham positisme.
2. Sistem hukum Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika. Sumber hukumnya berupa putusan hakim atau pengadilan, judicial decision. 2. Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui yang pada umumnya bersumber dari putusan pengadilan. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, sering disebut sebagai case law. Sistem hukum adat bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya, merupakan percerminan kehidupan masyarakat, contohnya hukum agraria. 4. Sistem hukum Islam menurut Haji Waris. Kaidah norma dalam kehidupan bermasyarakat, kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, kaidah hukum. Pengertian hukum bisnis. Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalannya yang ditimbulkan dalam aktivitas antara manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Hukum sebagai salah satu sarana atau alat pengawasan atau social control yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta bentuknya yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis karena apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas. Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis. Dalam hal ini pula didukung faktor lain seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum. Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan. Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum atau substantif, bukan sebaliknya. Hukum yang membentuk etika bisnis. Etika sebagai bagian atau cabang dari filsafat umumnya yang mempelajari tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya dalam kehidupan bermasyarakat. Filsafat hukum mempelajari tentang hakikat hukum juga merupakan cabang filsafat khusus. Keduanya, etika dan filsafat, pada dasarnya sama-sama membahas mengenai aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat dan dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yang salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai masalah legal atau ilegal. Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum karena etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas. Namun demikian, hukum harus dapat memodifikasikan harapan dari etika bisnis, meskipun didasari bahwa tidak semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh hukum. Pembangunan kultur bisnis yang sehat idealnya dimulai dari perumusan kembali etika dasar yang disepakati oleh semua pihak, yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan atau norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma atau aturan etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk hukum. Dalam hal ini, etika dapat dipandang sebagai state of the art hukum, yaitu merupakan pedoman perilaku yang ditafsirkan ke dalam hukum sebagai pedomanan atau peraturan di kemudian hari. Pada dasarnya norma bersifat dinamis. Begitu dituangkan dalam hukum, sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan mungkin statis. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha, entrepreneur. Antara lain, keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis. 2. Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan. 3. Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum yang bersangkutan. 4. Memanfaatkan keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Landasan hukum bisnis. Landasan idealnya adalah Pancasila. Landasan konstitusionalnya Undang-Undang 1945 pasal 33 pasal 26 ayat 2. Contoh hukum lainnya bisa dilihat dari PPT ini.
Tujuan dan fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Sarana menciptakan ketertiban, keadilan, kepastian. Sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis. Penegakan hukum bahkan menjadi persyaratan bagi terciptanya pembangunan ekonomi bisnis. Cara mengetahui dan menetapkan hukum. 1. Mematuhi hukum dalam bisnis dan adalah keharusan. 2. Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan agar dapat mencegah praktis bisnis tidak sehat yang bisa merugikan pihak yang terkait dalam bisnis tersebut. Fungsi hukum. Yang pertama, social control. Dalam hal ini, hukum untuk menjaga agar masyarakat ada dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh masyarakat. Buat social engineering. Dalam hal ini, hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan pembaruan masyarakat melalui peraturan undang-undang. Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu hukum selain rambu-rambu etika bisnis. Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis curang. 1. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata hukum manusia itu sama. Artinya, tidak ada pengecualian. 2. Memperhatikan pemberitaan media massa tentang RUU, pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan hingga disahkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden dan dimasukkan dalam lembaran negara. 3. Undang-undang yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam pelaksanaan akan diikuti dengan keluarnya peraturan-peraturan pemerintah sebagai petunjuk teknis pelaksananya. Kemudian apabila menyangkut hal-hal detail dan teknis akan diikuti dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah atau Kepmen. 4. Mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan masalah bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku majalah atau koran yang memaparkan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah pusat dan daerah. Lima. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya perkara sejak pengaduan, pemeriksaan sampai dengan ke pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau lembaga bantu hukum LBH agar kita tidak dirugikan karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-jalur hukum, proses hukum dan sebagainya. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar hukum baik sengaja pun tidak sengaja dengan sebab ketidaktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau diterapkan beserta sanksi-sanksinya. 7. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat hukum yang menjadi landasan usaha tersebut beserta persyaratan yang terkait. Hati-hati dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan yang secara hukum adalah sah sifatnya tetapi secara faktual yang sangat merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan melanggar hukum. Mintalah nasihat atau saran dari penasihat hukum dan dari yang sudah berpengalaman. 9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenisnya yang banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha. Misalnya Inkindo, Gapensi, Aukli, ASEPI dan sebagainya. 10. Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara pengusaha yang dibuat di surat kabar, majalah, buku dan lainnya agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus tersebut. Subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah setiap pendukung hak dan kewajiban mempunyai kewenangan hukum. Subjek hukum terdiri dari pertama manusia atau orang, 2 badan hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum, mempunyai nilai ekonomis dan dapat dikuasai. Objek hukum, benda. Benda berwujud, benda tidak
benda berwujud, benda tidak berwujud, benda bergerak, benda dan tidak bergerak. Objek hukum dan lembaga penjaminan dan peralihan hak. Lembaga gadai, fidusia, hak tanggungan. Benda tidak bergerak seperti hak atas tanah yang diatur dalam UU-PA nomor 5 tahun 1960 seperti hak milik, HGB, HGU dan hak pakai. APHT, Akta Pemberian Hak Tanggupan. Materi selanjutnya adalah hukum perikatan. Pengertian perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak. Pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi tersebut. Unsur-unsur perikatan. 1. Adanya hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. 2. Adanya pihak-pihak atau debitur dan kreditur. 3. Adanya prestasi. Pertama, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, memberi sesuatu. Sumber perikatan. Yang pertama, ketetapan undang-undang. 2. Perjanjian. Pengertian perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut pasal 1313 KUHP Perdata. Bentuk perjanjian, tertulis dan tidak tertulis. Azas perjanjian. Azas perjanjian yaitu azas kebebasan berkontrak pasal 1338 KUHP Perdata, azas konsensualisme, azas Pacta Sunt Servanda atau azas kepastian hukum, azas kekuatan mengikat, azas kepastian hukum, azas moral, azas kebiasaan, azas kepatutan, azas keseimbangan, azas kepercayaan dan azas itikat baik. Gordon Brown. Syarat-syarat sah perjanjian. Berdasarkan pasal 1320 KUHP Perdata, adanya kata sepakat dari pihak-pihak. 2. Pihak-pihak dinyatakan cakap hukum. 3. Objeknya tertentu. 4. Adanya sebab yang dihalalkan. 1 dan 2 merupakan syarat subjektif. 3 dan 4 merupakan syarat objektif. Macam-macam perjanjian. Pertama, perjanjian konsensus. 2. Perjanjian formal. 3. Perjanjian real. Perjanjian diatur dalam KUHP Perdata. Perjanjian jual beli, perjanjian sewa menyewa, perjanjian borongan, perjanjian kuasa, perjanjian perburuan, perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian diatur di luar KUHP Perdata yaitu 1. Perjanjian sewa beli atau leasing. 2. Perjanjian joint venture. 3. Perjanjian waralaba. 4 dan lainnya. Perjanjian baku atau start contract adalah perjanjian diisinya dibuat atau disusun secara sepihak. Ciri-ciri perjanjian baku. A. Pertama, isi perjanjian dibuat atau ditentukan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif kuat. 2. Debitur tidak turut dalam menentukan substansi kontrak. 3. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan. 4. Dibuat secara tertulis. 5. Format dipersiapkan terlebih dahulu, isi dan formatnya atau dalam kurung massal ataupun individual. Contoh perjanjian baku adalah perjanjian kredit, perjanjian asuransi dan lainnya. Bab prestasi dan formal manjunior. Prestasi adalah perbuatan ingkar janji. Bentuk prestasi yaitu 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupinya. 2. Melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagai semestinya. 3. Melaksanakan perjanjian tetapi terlambat. 4. Melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan. Penetapan prestasi dengan cara somasi. Force majeure. Force majeure atau overmatch adalah suatu keadaan darurat. Debitur tidak dapat melaksanakan perjanjian yang disebabkan bukan kesalahan debitur. 2. Akibat hukum dari force majeure timbul risiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul?
Tanggung jawab risiko menurut teori objektif dan teori subjektif. Tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility atau CSR merupakan komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara ilegal, dan berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi perusahaan bersama dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan komunitas secara lebih luas. CSR merupakan the World Business Council for Sustainable Development atau WBSCD, yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat lokal, dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. CSR merupakan peningkatan kualitas kehidupan, mempunyai arti adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial yang ada dan dapat menikmati serta memanfaatkan lingkungan hidup, termasuk perubahan-perubahan yang ada sekaligus memelihara. Atau merupakan cara perusahaan mengatur proses usaha untuk memproduksi dampak positif pada komunitas, atau proses penting dalam pengaturan biaya yang dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari stakeholder, baik secara internal yaitu pekerja, stakeholder, dan penanam modal, maupun eksternal yaitu meliputi kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota komunitas, kelompok komunitas sipil, dan perusahaan lainnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.